Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kembali lagi dengan Ustazah Farida yang akan mengajarkan tentang IPA. Nah, di sini kita IPA sudah masuk di tema 5 ya. Di tema 5 kemarin kita sudah belajar tema 5 subtema 1. Sekarang kita akan masuk tema 5, subtema 2, dan subtema 3. Di tema 5, kita akan belajar KD 3.6, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. KD 4.6, menyajikan laporan hasil percobaan-percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kemarin di subtema 1 sudah Ustazah sampaikan ya, untuk sifat-sifat cahaya itu ada berapa. Sekarang kita akan belajar menyimpulkan sifat-sifat cermin dan melakukan percobaan. Nah, kita review sedikit ke yang di subtema 1 kemarin. Di subtema 1 kemarin kita mengenal sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya menembus benda bening. Nah, cahaya menembus benda bening ini ada apa aja? Yaitu ketika ada, misalkan ada senter, kemudian ada gelas, kalian menyenteri gelas itu akan tembus. Itu disebut dengan cahaya menembus benda bening. Kalau cahaya menembus benda gelap seperti apa? Seperti kalian punya senter, kemudian ada batu atau tembok, kalian senteri, cahaya itu tidak akan tembus karena termasuk benda gelap, tembok ya. Kemudian lagi ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan ini seperti apa? Contohnya seperti gambar di samping, yaitu ketika ada anak yang berdiri menghadap kolam atau menghadap sungai yang ada ikannya. Sebenarnya ikannya itu sangat dalam ya, tapi kelihatan dangkal atau kelihatan pendek ketika dilihat. Nah, itu karena adanya proses pembiasan. Kemudian lagi ada cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ini kalian bisa lihat gambar di samping, yaitu ada lilin. Nah, lilin itu kemudian ada tatakan, itu bisa disebut dengan kertas karton ya nak ya. Kertas karton itu di tengahnya dilubangi, kemudian di sini ada cahaya. Nah, itu merambat lurus. Kemudian lagi ada cahaya yang dapat diuraikan. Kemudian lagi ada cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, ini anak-anak kalian harus diingat. Cahaya yang dapat dipantulkan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ketika cermin datar itu adalah bayangan kita dengan cermin tingginya sama. Sedangkan cermin cekung itu bayangan yang memantul akan terbalik dan terlihat kecil. Sedangkan kalau cermin cembung itu akan lebih besar terlihatnya bayangannya ya ketika memantul. Nah, ini adalah contoh-contoh cermin datar. Terus ada lagi cermin cekung. Cermin cekung ini contohnya dari senter ya. Dalamnya senter itu kan ke dalam, itu namanya cekung. Nah, ketika kalian melihat dalamnya itu, wajah kalian akan memantulkan terbalik dan lebih kecil. Kemudian lagi kalau cembung itu ada seperti di sini cermin tepi jalan. Nah, itu cermin cembung namanya. Sudah kita bahas untuk pemantulan. Sekarang kita membahas tentang indera penglihatan. Indera penglihatan ini apa ya? Hidung atau mulut atau mata?
Betul. Indera penglihatan adalah mata. Nah, mata ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian luar dan yang kedua bagian dalam. Mata bagian luar ini kalian bisa lihat dari gambar ya nak ya. Yang nomor 1 ada alis mata. Terus nomor 2 ada kelopak mata. Ini ya, kelopak mata yang saya tunjuk. Kemudian lagi ada bulu mata. Nah, yang kecil-kecil berambut itu namanya bulu mata. Nah, ketiga bagian itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, alis berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Misalkan ada air hujan, kalian hujan-hujanan, nah itu melindungi mata kalian. Kemudian lagi ada kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi untuk kalian bisa berkedip, juga berfungsi untuk menggiring kotoran yang ada di mata keluar. Jadi kotorannya digiring sama kelopak matanya ini, dikedipkan sehingga keluar kotorannya. Kemudian lagi ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi melindungi mata dari debu. Nah, jadi ketika ada debu ditangkap dulu oleh bulu mata. Jadi ini bersifat melindungi ya, berfungsi untuk melindungi. Kemudian lagi ada mata bagian dalam. Kalian bisa lihat mata bagian dalam ada otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Ini fungsi otot mata. Kemudian lagi ada iris. Iris ini berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Ini disebut dengan fungsi dari iris. Kemudian lagi ada pupil. Nah, pupil ini merupakan lubang di tengah iris yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian lagi ada saraf mata, berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor kesusunan saraf pusat di otak. Ada lagi sklera. Sklera ini merupakan lapisan terluar yang sangat kuat dan berwarna putih. Nah, yang bagian luar yang putih itu itu dinamakan sklera. Nah, bagian sklera yang berwarna bening disebut kornea yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian lagi ada lensa mata. Ini berbentuk cembung dan bening serta terletak di belakang iris. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Nah, retina ini apa? Retina merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Nah, bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning. Sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik buta. Kemudian lagi terakhir ada koroid, merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Jadi mata bagian dalam ini ada otot mata, iris, pupil, saraf mata, retina, koroid, lensa mata, serta sklera. Itulah mata bagian dalam. Nah, sekarang kalian bisa melihat video proses melihat benda. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana cara mata kita melihat suatu benda. Mata kita bisa melihat suatu benda karena ada berkas cahaya yang datang dari benda tersebut menuju ke mata kita. Berkas cahaya yang masuk ke mata kemudian dibiaskan sebagian besar oleh kornea mata dan difokuskan oleh lensa mata ke retina. Bayangan benda yang terbentuk pada retina ini bersifat nyata, terbalik,
dan diperkecil. Selanjutnya, energi cahaya di retina diubah menjadi sinyal listrik dan dibawa oleh saraf optik ke otak, lalu diterjemahkan oleh otak sebagai suatu benda yang tegak. Baik anak-anakku, dari video tadi kalian bisa ambil kesimpulan bahwasanya ketika cahaya diterima oleh mata kemudian disalurkan ke saraf otak. Nah, saraf otak ini nanti yang akan mengenali benda-benda yang kalian lihat, ya. Kemudian kita akan ke gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan ini ada 3 ya nak. Ada miopia atau rabun jauh, kemudian juga ada hipermetropia, rabun dekat, kemudian ada presbiopia, penyakit mata tua. Miopia ini ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Nah, ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa yang cekung. Kemudian lagi ada hipermetropia. Hipermetropia ini tidak bisa melihat benda yang dekat. Nah, ini bisa diatasi dengan lensa yang cembung. Kemudian terakhir ada presbiopia. Presbiopia ini berkurangnya kemampuan penglihatan mata karena usia yang tua. Jadi presbiopia ini hanya menyerang mata seseorang yang sudah berusia lanjut atau berusia yang tua. Baik anak-anakku, tadi sudah Ustazah jelaskan dari awal sampai akhir. Sekarang kita ada tugas ya. Tugasnya gampang. Kalian bisa siapkan cermin datar, kemudian cermin cekung, kemudian cermin cembung. Nah, kalian bingung, Ustazah, cermin cekung kita dapat dari mana? Gak apa-apa, kalian bisa dapat dari sendok. Sendok itu kan ada bagian yang melengkung ke dalam, ada juga bagian yang melengkung keluar. Yang melengkung ke dalam itu disebut dengan cermin cekung. Yang melengkung ke luar itu disebut dengan cermin cembung. Nah, kalian sudah siapkan semuanya. Kalian melihat bayangan kalian di dalam cermin itu, kemudian kalian tuliskan hasilnya pada tabel seperti ini. Sudah paham ya anak-anak? Kemudian ketika sudah kalian kerjakan, kalian kirim foto pengerjaan kalian kalian foto dan karya kalian kirim ke link ini. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Baik anak-anakku, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga di tema 5 ini, bukan hanya di tema 5 saja ya, tema 1 sampai 5, kalian semuanya paham akan ilmu yang Ustazah sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.